Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya, selamat siang Yahumu. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala SD Madinge, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Madinge. Pada kesempatan kali ini jelang siang kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan ini saya adalah calon penggerak angkatan 11 Kabupaten Yasukara, ingin menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini adalah moto kami di moto 1.4 tentang budaya positif. Mungkin kita bertanya apa artinya budaya positif itu. Mungkin kita semua tahu apa arti dari budaya positif. Yaitu ada di sini, budaya positif adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin kita semua tahu apa dimensi profil pelajar Pancasila. Ada di situ 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Salah satunya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan berkebinekaan global. Bagaimana kalau kita lanjutkan pada materi selanjutnya, kita dulu menyanyikan lagu dimensi profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Kita dulu berdiri dengan segala hormat, saya minta kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk berdiri. Iya, sambil kita memberikan gerakannya belajar Pancasila 3 ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kita putar dulu kembali Bapak Ibu semuanya. Ya Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini ada konsep utama budaya positif yang akan saya sampaikan, ada 8 di sini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua nanti disiplin positif, dan yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol guru, keenam keyakinan kelas, ketujuh nilai kebajikan, dan kedelapan adalah segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu semuanya, mungkin kita bertanya apa maksudnya paradigma dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini kita bisa membaca yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Inilah tujuan kita Bapak Ibu semuanya. Kita melaksanakan pembelajaran dalam paradigma baru ini agar tercipta siswa yang berdimensi profil pelajar Pancasila sesuai dengan yang kita janjikan tadi. Yang pertama berkebinekaan global, mandiri. Itulah tujuan kita melaksanakan pembelajaran, apalagi di masa sekarang yaitu kurikulum merdeka. Harus tercipta siswa yang berdimensi profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini ada kata berdiferensiasi. Nah, mungkin bagaimana kegiatan pembelajaran dalam kelas yang berdiferensiasi, yang menyenangkan siswa. Kita usahakan agar kelas kita itu siswa bisa menghadapi kita dengan nyaman. Bagaimana agar siswa itu merindukan kedatangan kita. Kalau zaman sebelumnya kadang saya pernah alami waktu masa sekolah dulu, saya senang sekali kalau Bapak Ibu tidak hadir hari ini. Mengapa? Karena kadang Bapak Ibu itu galak, marah, sehingga kita senang sekali kalau mereka tidak hadir hari ini. Tapi yang kita usahakan di zaman sekarang ini Bapak Ibu, bagaimana agar siswa itu merindukan kedatangan kita, sehingga siswa itu merasa senang, merasa nyaman untuk belajar dalam ruang kelas. Itu tentang paradigma baru Bapak Ibu semuanya. Yang kedua tentang disiplin positif. Kita juga bertanya, apa makna disiplin positif itu? Kalau kita berbicara tentang disiplin, kadang kita berpikir
namanya dengan aturan, ada yang namanya tentang peraturan sekolah. Memang tidak salah juga pikiran kita selama ini, tapi pada kesempatan ini kita belajar apa maksudnya disiplin positif itu. Ini disiplin positif Bapak Ibu semuanya, yaitu pembiasaan hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Berarti pembiasaan kita, termasuk tutur kata kita, bagaimana kita menghadapi siswa itu, sehingga dari perbuatan kita itu maka siswa akan bisa meniru keteladanan seorang guru. Ada hubungannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingat Sosok Tulodo, Ingmandu Mangutarso, dan Tumuri Handayani. Bahwa kita berada di tengah sebagai teladan. Kita sebagai seorang guru ini harus memberikan teladan kepada siswa kita dalam ruang kelas. Kadang kita menegur siswa harus berpakaian rapi, sementara pakaian kita misalnya asal-asalan. Nah, itu salah satu contoh keteladanan kita kepada siswa. Kadang kita menegur siswa agar mereka mengucapkan hal-hal yang baik, terkadang kita dalam ucapan kita kadang tidak sesuai dengan yang kita harapkan misalnya. Mungkin itu tidak sesuai dengan keteladanan seorang guru. Maka tidak tercipta yang namanya disiplin positif di situ. Lanjut Bapak Ibu semuanya, kita sebagai pendidik menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kadang siswa itu mereka mendisiplinkan diri karena ada aturan. Kadang siswa itu mereka mendisiplinkan diri karena mereka takut atas hukuman. Sebenarnya Bapak Ibu semuanya, motivasi mereka itu bukan motivasi yang berasal dari diri mereka, tapi motivasi yang dihadapi oleh siswa itu berasal dari luar diri mereka, intrinsik istilahnya. Tapi pada kesempatan ini kita belajar bagaimana motivasi yang berasal dari diri itu. Itulah yang kita paparkan Bapak Ibu semuanya tentang disiplin positif yang tadi. Lanjut Bapak Ibu semuanya, ini tentang kebutuhan dasar manusia. Mungkin kita sebagai manusia ini pasti punya yang namanya kebutuhan dasar. Itu juga siswa-siswa kita. Bukan hanya guru yang punya kebutuhan dasar. Anak-anak didik kita juga, peserta didik kita juga punya kebutuhan dasar mereka. Apa kebutuhan dasar itu? Ini kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan seluruh usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi. Mungkin kita Bapak Ibu semuanya melakukan sesuatu hal karena ada kebutuhan kita. Kita menjalankan tugas kita ini mungkin ada tujuan kita Bapak Ibu. Begitu juga siswa. Ini dikaitkan dengan perbuatan siswa Bapak Ibu semuanya. Mungkin di dalam kelas siswa itu ribut, mungkin ada kebutuhannya. Apa kebutuhannya? Dia ingin bersenang-senang. Kadang siswa itu melakukan masalah dengan temannya yang lain, misalnya mengambil bekal makanan, mungkin ada kebutuhan dasarnya. Dia memenuhi kebutuhan dasarnya Bapak Ibu semuanya. Maka pada kesempatan ini kita harus tahu apa kebutuhan dasar manusia ini. Ini Bapak Ibu semuanya, kebutuhan dasar manusia ini yang pertama yaitu bertahan hidup. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia agar dia bisa bertahan hidup. Begitu juga siswa-siswi kita semuanya punya kebutuhan dasar sama dengan Bapak Ibu guru, yaitu untuk bertahan hidup. Yang kedua yaitu kasih sayang. Kadang siswa itu melakukan sesuatu agar mendapat kasih sayang dari Bapak Ibu guru, mendapat kasih sayang dari orang tua misalnya. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan. Keempat kesenangan, dan kelima penguasaan. Inilah kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu semuanya, kita belajar apa yang berhubungan dengan kebutuhan dasar itu. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup.
Ini adalah hubungannya dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini kebutuhan yang pertama kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Apa maksudnya ini? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga yaitu kebebasan. Ini sudah terbalik sebenarnya, ini kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Keempat, kesenangan. Ini bermain, humor, antusias, dan tertawa. Dan terakhirnya permasalahan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap mampu, keinginan untuk dianggap berharga, berprestasi, diakui, dan didengar. Mungkin setiap tindakan siswa, misalnya dia berbuat salah, pasti ada kebutuhan dasarnya Bapak Ibu semuanya. Kita kaitkan dengan kasus seorang siswa ini. Mungkin si Doni ini hanya satu contoh Bapak Amin. Si Doni punya masalah dengan temannya misalnya, dia mengambil bekal makanan temannya misalnya. Tentu dia mengambil bekal makanan itu ada tujuannya. Dia memenuhi kebutuhan dasarnya. Kadang seorang guru bertanya, mengapa tak ambil bekal makanan teman tadi Doni? Kadang Doni menjawab begini misalnya, dia menjawab, karena ia lambat dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Kalau begini jawaban siswa kita, bisa dia berbuat salah, berarti kebutuhan dia memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin dia membawa bekal makanan, berarti bagaimana dia mencukupi kebutuhan dasarnya akan bertahan hidup. Nah, ini makanya kita seorang guru itu harus memaklumi setiap masalah siswa. Dia melakukan sesuatu itu karena ada alasannya, itu memenuhi kebutuhan yang tadi. Nah, ini. Ataupun yang keduanya Bapak Ibu semuanya, lain jawaban si Doni misalnya kalau dia berbuat masalah dengan temannya, ini jawabannya misalnya, Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Kata juga siswa, meskipun dia membawa bekal makanan, tetap juga berbuat salah dengan yang lain. Mungkin tujuannya tidak, ini tujuannya kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini, kalau jawabannya begini berarti si Doni itu memenuhi kebutuhannya untuk kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana kalau orang tuanya, bagaimana supaya orang tuanya lebih memperhatikannya lagi? Nah, makanya di sini muncul kata kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga Bapak Ibu semuanya, yaitu ini kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Kata juga siswa itu melakukan sesuatu, ini tujuannya itu agar tercapai kesenangannya. Nah ini, seandainya jawaban siswa yang punya masalah begini, iseng saja Bu, saya menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang besar karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-teman itu lucu. Dia sengaja untuk membuat temannya supaya menangis sedangnya misalnya. Berarti dia memenuhi kebutuhannya atas kesenangannya itu. Dia senang melihat temannya yang ekspresi wajahnya bagaimana ekspresi wajahnya saat menangis misalnya. Atau kalau kau bangunnya tak sengaja dengan sengaja yang aku tahu sebenarnya. Berarti kebutuhan yang dia penuhi itu kesenangannya, kebutuhan untuk merasa senang. Keempat orang semuanya ini kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Misalnya jawaban siswa kita bermasalah begini, saya bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Ini Bapak Ibu semuanya. Seandainya jawaban siswa kita begini, dia bosan terhadap makanan yang begitu aja misalnya tidak pernah beraneka ragam. Berarti kebutuhan yang dia penuhi di situ Bapak Ibu yaitu kebebasannya, kebutuhan akan pilihan. Makanya kita sebagai Bapak Ibu bagaimana menghadapi masalah siswa itu, kita harus menghadapinya dengan disiplin positif nanti. Makanya pada kesempatan ini kita harus tahu apa kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima Bapak Ibu yaitu penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini
Kalau ada jawaban siswa yang bermasalah, misalnya dia merasa hebat karena temannya jadi dengan dia dan menuruti keinginannya, ada juga dalam kelas kita itu. Dia biar dia itu merasa hebat, tidak ada lagi temannya yang lebih kuat dari dia, yang lebih hebat dari dia. Berarti kebutuhan yang dia penuhi di situ adalah kebutuhan atas penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Inilah 5 kemampuan dasar manusia Bapak Ibu semuanya. begitu juga siswa-siswi kita sebagai Bapak Ibu guru harus tahu mengapa seorang siswa itu melakukan hal itu. Berarti dia memenuhi kebutuhan yang dimatari. Mungkin salah satu yang dia penuhi di sini, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan juga penguasaan atau kebutuhan atas kemampuannya. Bapak Ibu semuanya, mungkin dalam diri setiap manusia itu ada motivasinya untuk melakukan sesuatu. Begitu juga siswa-siswi kita Bapak Ibu semuanya. Motivasi itu berbeda-beda. Kadang motivasi setiap siswa ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya dia belajar perkalian 1 sampai 10 agar dia tidak dihukum oleh Bapak Ibu guru. Ataupun kita sudah memberi mereka agar mereka menguasai perkalian 1 sampai 10. Kalau motivasinya dia menghindari dari hukuman, itu Bapak Ibu semuanya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang kedua kadang siswa itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bagaimana misalnya siswa itu dia belajar cerdas agar dia meraih juara 1, dia mendapat penghargaan. Motivasi yang kedua ini Bapak Ibu semuanya, ini adalah motivasi yang berasal dari luar dari siswa, intrinsik istilahnya. Tapi yang lebih bagusnya motivasi seorang anak itu jangan motivasi yang kedua ini, tapi motivasi intrinsik yang berasal dari dalam dirinya. Dia belajar karena bukan atas hukuman, dia belajar bukan untuk mendapatkan penghargaan, tapi dia belajar bagaimana untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita sebagai manusia ataupun seorang siswa. Inilah motivasi yang lebih tinggi Bapak Ibu semuanya. Kalau motivasi yang kedua ini tidak bertahan, tidak kekal, dia belajar karena ada hukuman. Kalau dia tidak tahu nanti dia disuruh untuk berdiri di depan kelas misalnya. Dia belajar menghafal misalnya karena sudah diperintahkan oleh Bapak Ibu. Itu motivasi yang berasal dari luar dirinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Begitu juga ini. Karena juga seorang siswa itu tujuannya belajar agar dia mendapat penghargaan. Tapi motivasi yang terakhir ini motivasi yang berasal dari dalam diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bagaimana cara kita menghadapi kasus siswa yang tadi bermasalah Bapak Ibu semuanya? Ada 5 posisi kontrol guru di sini. 5 posisi kontrol guru dalam menghadapi masalah siswa. Kadang kita sebagai guru ini pun pernah saya lakukan. Yang pertama ini penghukum. Kadang kita menghadapi masalah siswa, menyelesaikan masalah siswa, kita posisikan diri kita sebagai penghukum. Ini penghukum. Apa contoh penghukum Bapak Ibu semuanya? Misalnya ada siswa yang bermasalah menyelesaikan tugas, misalnya kadang kita menyuruh dia berdiri di depan kelas, ataupun menyuruh dia untuk mengangkat tangan di tiang bendera. Berarti posisi kita di situ adalah penghukum. Penghukum di situ Bapak Ibu semuanya. Posisi yang kedua ini pembuat merasa bersalah. Posisi yang ketiga sebagai teman. Posisi keempat sebagai pemantau. Dan posisi kelima adalah manajer. Inilah yang lebih baik kita posisikan diri seorang guru adalah sebagai manajer. Kalau selama ini kita pernah memposisikan diri sebagai penghukum, maka setelah kita tahu tentang posisi kontrol guru ini, mana yang lebih baik bagusnya, kita usahakan agar kita berada pada manajer. Bagaimana maksudnya tentang posisi kontrol kelima ini Bapak Ibu semuanya? Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Sebagai penghukum misalnya, ini sebagai penghukum,
Di sini saya munculkan satu tindakan kita sebagai Bapak Ibu, misalnya hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti posisi kita di sini adalah sebagai pengukur. Ini Bapak Ibu semuanya. Saya pun pernah melakukan hal ini. Meskipun bukan di tiang bendera, kadang kita menyuruh mereka berdiri di depan kelas, mengangkat satu kaki misalnya, ataupun mengangkat sepatu, dia ikat di lehernya. Berarti itu sebagai pengukur Bapak Ibu semuanya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Mungkin kadang muncul dalam ungkapan kita terhadap siswa. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Berarti kita di situ tumbuh merasa bersalah terhadap siswa. Saya sangat kecewa sekali kepada kamu. Sudah berapa kali saya ingatkan kamu, masih kamu tetap berulang lagi. Sudah saya ingatkan kemarin, kerjakan tugas masih belum kamu kerjakan. Berarti kita di situ adalah membuat merasa bersalah terhadap siswa. Yang ketiga, sebagai teman. Kadang juga kita lakukan hal ini, posisi guru yang ketiga, teman. Kadang kita sampaikan kalimat seperti ini, ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Berarti posisi kita ini sebagai teman terhadap siswa. Jangan ya. Meskipun kita hindari kata terhadap pembuat merasa bersalah, kadang juga posisi kita ini adalah sebagai teman. Ini berarti siswa di situ kadang merasa utang juga kepada kita memang Bapak Ibu semuanya. Kalau posisi kita sebagai teman di sini. Yang berikutnya yang keempat sebagai pemantau. Kalau posisi kita sebagai pemantau, pernah muncul kalimat seperti ini, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya, setelah upacara kamu boleh atributnya dan jangan ulangi lagi. Berarti posisi kita kalau pernah kita menghadapi masalah seperti ini adalah sebagai pemantau. Misalnya di saat upacara pengibaran bendera misalnya, ada siswa yang belum memakai topi, belum memakai sepatu misalnya. Kita posisikan kita sebagai pemantau, jangan ulangi sekali lagi ya. Ataupun hari Senin kamu wajib memakai sepatu ya. Kalau hanya sebatas itu kalimat kita Bapak Ibu, maka posisi kita di sini hanya sebagai pemantau saja. Ini pemantau. Yang kelima, ini dengan posisi yang dikehendaki dalam budaya positif, yaitu manajer. Ini Bapak Ibu manajer. Misalnya ini muncul dalam kalimat itu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya kepada siswa, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kenapa Bapak memanggil kamu di kantor? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jangan hanya sebatas menyalahkan siswa. Kita harus mencari solusi bagaimana agar siswa itu memperbaiki diri atas kesalahan yang dia perbuat. Itulah posisi manajer Bapak Ibu semuanya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Apakah tindakan yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Di sini Bapak Ibu semuanya penting sekali yang namanya keyakinan kelas. Mungkin pada tahun ajaran baru itu karena kami sudah mengikuti program guru penggerak, sudah saya mulai di kelas saya tentang membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan kelas Bapak Ibu semuanya. Kalau peraturan kelas itu dibuat hanya oleh guru saja, setiap saja, atau bersama dengan kepala sekolah, peraturan sekolah misalnya. Tapi kalau keyakinan kelas dilibatkan semua siswa yang ada di dalam ruang kelas itu. Misalnya kita sepakat semua apa keyakinan kelas kita dalam 1 tahun pelajaran ini. Mungkin di kelas saya sudah saya buat keyakinan kelas, saya bagikan kertas note dan setiap siswa menulis di situ apa keyakinan yang mereka taati selama 1 tahun. Kadang siswa itu menulis misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Yang satu juga menulis misalnya tidak memaki teman, mengerjakan tugas tepat waktu. Siswa yang memunculkan semua ini Bapak Ibu semuanya. Jangan hanya satu arah saja Bapak Ibu yang membuat, tapi kesepakatan kita dalam kelas. Makanya muncul yang namanya keyakinan kelas. Sehingga di saat siswa bersalah, misalnya siswa sudah menampar temannya ataupun misalnya berantem sama temannya, mungkin di keyakinan kelas kita sudah kita munculkan misalnya saling menghormati dan menghargai semua orang. Berarti kita tanya kepada dia, maksudnya kan keyakinan kelas kita. Misalnya siswa masih apa salah satunya
menghargai sesama teman. Apakah perbuatan tadi berapa sudah kamu menghargai sesama teman, sudah kamu ikuti keyakinan kelas? Disitulah siswa tahu berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas yang kami sepakati. Makanya kita sebagai wali kelas harus membuat keyakinan dalam kelas itu sehingga setiap ada kasus siswa kita kaitkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Sehingga posisi kita di sana adalah sebagai manajer Bapak Ibu semuanya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Contoh penerapan 5 posisi program guru. Misalnya ada sesuai ceramah tadi. Kalau posisi kita sebagai pemburu, kadang nada suara kita tinggi. Nada suara kita tinggi dan bahasa tubuh kita. Kadang maka kita melotot melihat siswa. Kadang siswa sudah merasa tertekan banget di Bapak Ibu. Misalnya mata melotot, jari menunjuk hati, karya, itu berarti musik kita itu menunjuk, pembuka. Nah ini misalnya, ceramah lagi, pasti ceramah lagi, selalu datang ceramah. Kapan bisa datang ke bawah? Tanyakan pada diri kita Bapak Ibu semuanya. Bagaimana perasaan murid bila berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Bagaimana perasaannya? Tentu ini hasilnya Bapak Ibu semuanya. Kemudian murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali dulu, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau menjat tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil Bapak Ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan kaki. Karena posisi kita sebagai guru kita, dia misalnya kadang ada sesuatu bahasa rendah. Masih bisa kalau di tingkat SD, kalau tingkat SMA ada itu. Dia lihat mana motor Bapak Ibu saya gores nanti. Itu hasilnya kalau kita posisi kita sebagai pendukung Bapak Ibu semuanya. Karena nada suara kita yang tinggi tadi, bahasa tubuh kita tadi Bapak Ibu semuanya. Yang kedua Bapak Ibu, ini sebagai teman. Nada suara kita kalau sebagai teman ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh yang merata pada murid, mata dan senyum jenaka. Kita merata pada atau menurut siswa tanya. Ini Bapak Ibu semuanya. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Kami tertawa ringan. Sebagai teman situ, ya sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Nanti bantu kamu. Kami senyum-senyum. Kalau hanya sebatas itu Bapak Ibu, belum kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita, maka posisi kita sebagai itu adalah sebagai teman. Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti teman ini? Ini hasilnya. Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Tidak ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Berarti ada ketergantungan siswa kalau dia punya masalah. Misalnya, Bapak guru itu tidak marah nanti, dia membeli saya, dia tidak mendukung saya. Berarti dia ada ketergantungannya. Nah ini, akibat lain dari posisi teman, ini ada satu contoh. Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Misalnya saya sebagai wali kelas, saya posisikan diri saya sebagai teman misalnya. Kadang siswa itu berbeda lagi perbuatannya dengan guru mata pelajaran misalnya. Dia tergantung dari waktu itu. Karena dia menyatakan dia nanti dekat dengan saya. Bisa saya kalau bapak guru mata pelajaran bisa saya di dalam kelas. Itu akibatnya kalau kita sebagai teman, sebagai merasa bersalah Bapak Ibu semuanya ini merasa bersalah. Nada suara mengulas halus sedih, bahasa tubuh meraba pada anak lesu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan berapa lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Berarti posisi kita itu kalau kita mengucapkan kalimat seperti ini, yaitu sebagai pembuat merasa bersalah atas masalah siswa. Nah ini. Apa hasilnya Bapak Ibu semuanya? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak ibunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kadang sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam grup umum.
di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa menghapus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Ini posisi bahasa total. Lalu Bapak Ibu semuanya sebagai pemantau. Nah, kalau sebagai pemantau, maka suara kita datar bahasa tubuh yang normal misalnya. Nah, ini. Adi, tanpa kamu jam berapa kita memulai? Misalnya lupa. Kamu terlambat 15 menit ya, kalau kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan di dasar dapat. Saya adik menjawab, apa? Saya harus pindah kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat, kamu harus pindah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ini sebagai pemantau. Belum kita kaitkan lagi dengan keyakinan kelas kita yang kita sepakati bersama. Bagaimana hasilnya kalau posisi ini sebagai pemantau Bapak Ibu? Ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan dan telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Tapi dia mengerjakan tugas itu tetap harus memahami murid pada saat mengerjakan tugas jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ini hanya sebatas pemantau saja. Mungkin siswa juga menyelesaikan tugasnya, dia tidak langsung istirahat kalau jam istirahat. Tapi belum dikaitkan dengan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Berarti posisi kita di situ adalah sebagai pemantau Bapak Ibu semuanya. Yang seperti punya Bapak Ibu semuanya, sebagai manajer yang tadi. Inilah yang ditunggu Bapak Ibu semuanya. Dalam penerapan budaya positif, kita sebagai Bapak Ibu guru harus memposisikan diri sebagai manajer. Bagaimana seorang manajer? Ada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Mungkin ada gabungannya dengan posisi sebagai pemantau sebagai pemantau, tapi ada kelebihan dari manajer ini Bapak Ibu. Mungkin muncul pertanyaan begini, Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Misalnya adik ini terlambat sekolah misalnya ya. Mungkin muncul pertanyaan Bapak Ibu begini. Adik menjawab apa jam 7 misalnya. Dulu, ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usaha untuk memperbaiki. Pada posisi manajer ini Bapak Ibu semuanya, siswa mencari solusi. Bagaimana memecahkan suatu masalahnya agar masalahnya itu bisa terselesaikan dan tidak terulang lagi. Inilah yang kita lakukan ke Bapak Ibu semuanya. Kalau ada masalah siswa, kalau bisa hanya sekali saja mereka lakukan, tidak terulang lagi untuk beberapa hari, beberapa minggu ke depan. Nah ini bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti manajer Bapak Ibu ini. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menuju jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Nampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun tiba-tiba merupakan diri sebagai teman murid. Ini fokus ada pada murid. Berarti kalau ada masalah siswa, kalau posisi kita sebagai manajer, berarti fokus pada murid. Bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah ini juga Bapak Ibu kelebihan manajer daripada pemantau. Siswa itu mencari solusi atas masalah yang dia lakukan. Ini dikaitkan dengan keyakinan kelas Bapak Ibu semuanya. Ini posisi kontrol, apakah saya selama ini misalnya muncul dalam pertanyaan kita, saya kecewa sekali dengan kamu karena muncul dalam pernyataan kita kalau punya masalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Menurut kita Bapak Ibu semuanya, posisi kita kalau muncul kalimat seperti ini, saya kecewa dengan kamu, apa posisi kita Bapak Ibu semuanya dari kalimat tadi? Apakah pendukung, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Siapa yang pasti dengan Bapak Ibu semuanya? Kalau muncul, bagaimana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa? Iya, membuat merasa bersalah. Kita perhatikan. Iya, betul sekali. Bapak wali kelas 5 membuat
Berarti dia fokus pada materi yang saya. Oke, oke, semuanya lanjut ini lagi. Posisi kontrol apakah arti? Kamu tidak benar-benar melakukannya. Secara keliling lapangan 3 kali. Kita suruh anak untuk keliling lapangan 3 kali di sana. Apa? Sebagai pembohong kita berarti dokumen. Betul sekali apa yang semuanya. Posisi kita dibuat sebagai pembohong. Lanjut ketiganya. Ini kira-kira bagaimana kamu memperbaiki masalah ini? Kita tanya setelah bagaimana kamu memperbaiki masalah ini. Berarti mencari solusi Bapak Ibu. Apa posisi kita di sini? Sebagai teman. Ada lagi? Lagi manajer? Ya, kita perhatikan. Ini sebagai manajer. Kalau mencari solusi atas masalahnya berarti posisi kita sebagai manajer. Lalu Bapak Ibu semuanya. Ini. Ayolah kerjakan ini demi Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau kita ajak siswa? Ayolah kerjakan ini demi Bapak Ibu ya. Apa posisi kontrol kita di situ Bapak Ibu semuanya? Sebagai teman. Sebagai teman. Iya, sebagai teman. Satu lagi Bapak Ibu semuanya ini. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu mengerti konsekuensi dari itu tidak terlambat? Ini? Ya, kita coba perhatikan berfungsi sekali sebagai teman Bapak Ibu semuanya. Kita lihat Bapak Ibu semuanya. Inilah kita kembali kepada keyakinan kelas. Inilah terakhirnya kalau kita posisi sebagai manajer, kita sebagai guru wali kelas membuat keyakinan kelas. Bukan hanya wali kelas juga itu. Guru mata pelajaran itu membuat keyakinan di dalam kelas di mana ada studi yang dia lakukan semuanya. Nah, ini. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Inilah keyakinan kelas tadi. Beda dengan peraturan kelas Bapak Ibu semuanya. Kalau peraturan kelas mungkin hanya kelas yang membuat atau bersama dengan Bapak Ibu dewan guru misalnya, tidak melibatkan siswa. Tapi pada keyakinan kelas kita libatkan semua siswa yang ada dalam kelas itu. Ini. Kesepakatan yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas Bapak Ibu semua? Itulah yang saya sampaikan tadi. Karena keyakinan kelas itu disepakati bersama dengan siswa, bukan hanya sepihak saja. Ada yang diyakini oleh siswa itu. Seperti langkah-langkah yang dilakukan tadi, misalnya kita bagikan kertas tipnote, setiap siswa menulis di atas kertas tipnote, dan keyakinan yang mereka buat itu kita tempel di atas kertas pramu misalnya. Dan keyakinan itu Bapak Ibu semuanya, kita misalnya kalimatnya kurang tepat ataupun ada kalimat yang ganda misalnya yang satu sama kalimat yang lain, maka kita munculkan satu kalimat keyakinan kelas. Itu namanya mengubah ke kalimat positif. Misalnya ada keyakinan kelas saling menghargai sesama guru misalnya. Ada seorang teman yang menulis itu. Sementara teman yang lain menulis misalnya tidak mengejek teman, tidak memaki teman. Maka kita ubah kalimat itu menjadi kalimat positif, yaitu menghargai sesama teman atau sesama orang misalnya. Namanya mengubah kalimat menjadi kalimat positif. Ini keyakinan kelas. Apa kelebihan dari keyakinan kelas itu? Bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, tidak perlu banyak supaya mudah diingat. Keyakinan kelas ini jangan sampai 20 Bapak Ibu semuanya. Misalnya ada keyakinan kelas tidak membuang sampah sembarangan, ataupun kedua lagi membuang sampah pada tempatnya, itu sama-sama saja tujuannya. Berarti kita ubah menjadi satu, menjaga kebersihan dalam ruang kelas. Di mana menjaga kebersihan kelas itu tidak membuang sampah termasuk layarnya itu. Itu apa itu semuanya. Makanya jangan terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh siswa. Berikutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Harus sesuai dengan kondisi kelas kita juga Bapak Ibu. Jangan keyakinan kelas di daerah sana di kota Jakarta kita sesuaikan dengan di sekolah kita. Kita sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah kita Bapak Ibu. Sehingga keyakinan kelas itu mudah diterapkan. Berikutnya semua warga sekolah atau warga kelas terlibat dalam membuat keyakinan sekolah atau kelas. Ini Bapak Ibu semuanya. Makanya saya katakan tadi dalam membuat keyakinan kelas itu bukan hanya wali kelas yang membuat, bersama-sama dengan seluruh anggota dalam kelas itu.
Nah, Bapak Ibu semuanya, ini contoh kayak kelas yang saya buat di dalam kelas saya. Pertama saya buat yang pertama ini contohnya kayak kelas SD Mansinga kelas 6. Kita bersikap baik dan jujur. Ini yang ditampilkan oleh siswa, yang diyakini oleh siswa maksud saya, yang telah mereka sepakati bersama. Ada lagi kita saling menghormati, kita saling mendengarkan. Ini kita mengucapkan tolong dan terima kasih. Kita belajar bermain dengan aman. Kita didik dan melakukan yang terbaik. Ini contoh kayak kelas yang pernah saya buat dan saya ubah lagi. Ini posisi ini kayak kelas yang terakhir ini, yaitu datang tepat waktu dan siap belajar. Nah, datang tepat waktu ini ada uraian Bapak Ibu semuanya sehingga siswa tahu maksudnya datang tepat waktu. Berarti dia harus datang tepat waktu, melengkapi semua peralatan untuk belajar. Makanya ada di situ kata siap untuk belajar. Berikutnya bersikap sopan. Nah, ini bersikap sopan terhadap semua orang itu tidak terbatas itu. Inilah ada contoh kayak kelas yang telah saya terapkan di kelas saya Bapak Ibu semuanya. Beginilah kayak kelas terbuat di dalam kelas kita masing-masing. Sehingga kalau ada siswa yang bermasalah kita kaitkan dengan kelas. Maksudnya kan kamu kayak kelas kita. Dan keyakinan kelas ini Bapak Ibu semuanya bukan disimpan di dalam laci meja Bapak Ibu ataupun disimpan di kantor misalnya. Keyakinan kelas ini harus ditempel di dalam kelas yang mudah dibaca Bapak Ibu semuanya. Sehingga setiap hari siswa kita tahu apa keyakinan kelas kami di dalam kelas ini. Mereka dapat ingat keyakinan kelas ini. Jangan peraturan, jangan kita pakai kata peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Ataupun sebelumnya katanya kesepakatan kelas, tapi terakhir ini lebih keren yaitu keyakinan kelas. Ini Bapak Ibu semua. Ini hanya contoh saja Bapak Ibu. Berikutnya segitiga restitusi. Nah, inilah cara kita menyelesaikan masalah siswa. Segitiga restitusi. Sebelumnya mungkin ada Bapak Ibu guru yang pernah mengikuti pelatihan di PMM tentang disiplin positif. Ada situ segitiga disiplin positif. Lebih ke arah kita pada segitiga restitusi Bapak Ibu semuanya. Apa segitiga restitusi? Yang pertama ini validasi menstabilkan. Yang pertama itu ini menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa artinya restitusi itu? Ini artinya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini maksud dari restitusi. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang poin yang seperti apakah yang mereka inginkan. Misalnya tujuannya, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dari pemikiran Gosson Bapak Ibu semuanya. Nah, inilah yang ketiga yang dikatakan segitiga restitusi. Di mana yang pertama tadi menstabilkan identitas. Kadang kalau siswa itu bermasalah, mereka sangat takut sekali menghadapi Bapak Ibu. Sudah saya praktekkan Bapak Ibu di dalam kelas waktu itu. Ada siswa yang terlambat misalnya. Ada 2 kasus siswa yang saya dapatkan. Ada siswa yang terlambat. Kadang siswa itu bisa dia terlambat, dia menangis. Sampai di pintu dia menangis, Pak, saya terlambat ini Pak. Kita sebagai Bapak Ibu jangan langsung marahi siswa yang terlambat itu ataupun punya masalah. Kita dulu menstabilkan identitas siswa itu. Ini menstabilkan identitas. Dia tidak paham. Misalnya kita sama dia selamat pagi. Kenapa kamu terlambat? Misalnya siswa itu menjawab, saya terlambat Pak, dia tidak apa-apa. Dulu Bapak dulu juga pernah terlambat datang sekolah, sehingga perasaan siswa itu tidak frustasi, tidak tertekan. Makanya kita dulu langkah pertama yang kita lakukan saat siswa bermasalah, menstabilkan identitas. Ataupun ada siswa yang berantem misalnya, kenapa kamu berantem tadi? Jangan langsung kita menuju dia dan nanti Bapak Ibu semuanya. Kita stabilkan dulu emosi dari siswa itu, ataupun kita stabilkan dulu rasa takut siswa itu. Itu langkah yang pertama. Bisa kita sampaikan kata begini, Bapak Ibu pernah terlambat, Bapak Ibu pernah berantem. Tapi itu tidak baik. Berarti kita stabilkan dulu identitas siswa. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Apa maksudnya validasi tindakan yang salah Bapak Ibu semuanya? Kita validasi masalah siswa itu. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu berantak? Kalau terlambat misalnya dia punya asal-asal saya terlambat Pak. Maka kita validasi tindakan itu Bapak Ibu semuanya. Kalau dia berantak misalnya saya telah menginjak kepala ini Pak karena dia telah mengejek saya. Kita tanya kepada dia, apakah itu perbuatan baik? Kita validasi tindakan itu Bapak Ibu semuanya. Jangan langsung kita menghukum siswa. Angkat tangan, kamu tidak boleh belajar. Jangan Bapak Ibu semuanya. Inilah cara kita menyelesaikan masalah siswa. Pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Misalnya ada siswa yang terlambat tadi. Langkah terakhir setelah kita validasi tindakannya, kita tanyakan kepada dia, masih ingatkah kamu keyakinan kelas kita? Dia bertanya, masih ingat Pak? Apa salah satunya? Datang tepat waktu Pak. Apakah perbuatan kamu itu kamu sudah mengikuti keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Itu maksudnya kita tanyakan keyakinan kelas kita. Ada siswa yang berangkat misalnya, ada keyakinan kelas kita saling menghargai sesama teman. Kita tanya, masih ingatkah kamu keyakinan kelas kita? Masih ingat Pak. Apa salah satunya? Menghargai sesama teman. Apakah perbuatan kamu tadi sudah kamu ikuti keyakinan kelas kita? Tentu dia menjawab tidak Pak. Bagaimana solusinya? Saya tidak mengejek lagi teman saat menjawab pertanyaan yang salah Pak. Saya usahakan, kalau yang terlambat tadi, saya usahakan Pak besok saya tidak terlambat lagi. Meskipun saya membantu orang tua di rumah, kadang dia membagi waktu. Kita berikan solusi atas masalah itu Bapak Ibu semuanya. Kita kaitkan dengan keyakinan kelas kita. Ayo Bapak Ibu semuanya. Inilah cara kita sebagai manajer tadi mengaitkan masalah siswa terhadap segitiga risiko itu. Validasi, menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ayo Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu semuanya, menstabilkan identitas. Bagaimana cara kita menstabilkan identitas siswa yang bermasalah? Ini bisa muncul kalimat kita begini Bapak Ibu semuanya. Berbuat salah itu wajar. Ini kita harus stabilkan identitas siswa. Berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini menstabilkan identitas siswa yang bermasalah. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Berarti kita stabilkan dulu identitas siswa, biar siswa itu tidak merasa takut atas masalahnya. Itu yang pertama. Kamu berhak merasa begitu. Mungkin bapak ibu semuanya. Ini cara kita menstabilkan identitas siswa, kita munculkan kalimat-kalimat seperti ini. Lanjut Bapak Ibu semuanya, validasi tindakan yang salah. Bagaimana cara kita memvalidasi tindakan yang salah ini? Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kalau ada yang terlambat, misalnya kita tanya kepada dia, kenapa kamu terlambat? Kata siswa itu terlambat karena terlambat bangun. Mungkin sampai jam 12 malam belum tidur karena membantu orang tua. Karena siswa itu kan berbeda-beda. Karena setiap anak itu berbeda kodrat alamnya. Ada juga siswa itu terlambat datang ke sekolah karena dia menyeberang sungai misalnya. Itu juga kan kita tanya sebagai bapak ibu, jangan sebagai pengukur. Meskipun dia menyeberang sungai, kita langsung suruh dia berdiri di depan kelas. Kita dulu melakukan validasi atas tindakan yang salahnya itu bapak ibu semuanya. Ini, kamu patut bangga karena telah mengikuti sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini hanya contoh kalimat saja bapak ibu semuanya. Yang kedua, ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini langkah terakhir dalam menyelesaikan masalah Bapak Ibu semuanya. Kita tanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama ini. Apa keyakinan kelas kita? Ini Bapak Ibu semuanya. Seperti yang terdapat tadi, setelah kita menstabilkan identitasnya, validasi tindakan yang salah, kita tanyakan keyakinan. Masih ingatkah kamu keyakinan kelas kita? Yang sudah kita leket di ruang kelas ya. Sehingga siswa mungkin ya, dari situ keyakinan kelas kami tidak boleh datang terlambat. Ini Bapak Ibu semuanya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau ada yang bermasalah, misalnya ada siswa yang berantem, apakah perbuatan itu bagus? Bagaimana kalau perbuatan itu dilakukan juga sama kamu? Masih ingatkah kamu keyakinan kelas kita? Setelah itu Bapak Ibu kita cari solusi. Siswa mencari solusi, kita kaitkan. Bagaimana cara kamu agar kamu tidak terlambat sekolah misalnya? Mungkin siswa mencari solusi. Saya usahakan Pak tidak terlambat lagi. Itu maksudnya menanyakan keyakinan kelas. Lanjut Bapak Ibu semuanya.
dalam penerapan program disiplin positif, seharusnya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer yang dapat menuntun murid-muridnya menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu semuanya, kita sebagai guru memposisikan diri sebagai manajer dan kita harus menuntun siswa, bukan menuntut siswa ya, berbeda menuntun dengan menuntut. Kalau siswa tidak mengerjakan tugas, kita harus menuntunnya. Nah, kita tanya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Jangan kita langsung tuntut dia di situ. Langsung kamu berdiri di dalam kelas. Berarti terus kita menuntut di situ. Tapi kita sebagai bapak ibu harus memposisikan diri sebagai manajer yang selalu menuntun murid-murid agar siswa itu merasa nyaman belajar di kelas, merasa senang, dan kita sebagai bapak ibu harus berpihak pada murid. Demikianlah Bapak Ibu pemaparan kami tentang disiplin positif. Kurang lebih apa yang kami sampaikan. Kami minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak sesuai. Maka sebelum kami materinya, kalau ada pertanyaan, masukan, saran dari Bapak Ibu, kami berikan kesempatan. Bisa berupa masukan misalnya, saran, ataupun berupa pertanyaan juga bisa Bapak Ibu semua. Bagaimana kami pakai dari Bapak Kepala Sekolah? Kalau ada masukan, saran, dan pertanyaan ke depan bisa. Rasa masukan begitu banyak, keluaran yang banyak ini. Terima kasih kepada Bapak CGP yang telah memberikan paparan kepada kita tentang disiplin positif yang mesti kita lakukan dalam kegiatan tugas sehari-hari. Jadi jika kita lihat dari apa yang telah disampaikan, mungkin sangat membantu kita di dalam menjalankan tugas, ya, termasuk kami secara pribadi dari apa yang telah dilaksanakan kegiatan tugas selama ini, dan mungkin begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang mungkin sangat jauh dengan harapan paparan disiplin positif ini yang mesti kita sampaikan kepada anak didik kita. Jadi yang menjadi saran di sini, kalau boleh nanti modulnya ini atau paparannya ini oleh karena terbatas waktu, mungkin oleh karena siang, ya, supaya lebih fokus Bapak Ibu guru yang lain, terutama yang belum bisa bersama-sama, bisa di-share, dibagikan, ya, supaya bisa kita ikuti, ya, dengan lebih jelas, ya, kegiatan ini. Kemudian yang menjadi saran, mudah-mudahan dengan paparan yang sudah disampaikan ini, ya, kita semua Bapak Ibu guru ya bisa membandingkan situasi apa yang telah kita laksanakan, dan terlebih di masa yang akan datang apa yang mesti kita lakukan dari beberapa metode-metode yang telah menjadi mungkin kebiasaan di dalam kegiatan kita sehari-hari, yang mungkin selama ini ya kita terbiasa dengan zaman kita, ya, Bapak Ibu guru sebagai penghukum, ya, pembuat merasa bersalah dan yang lainnya. Jadi sementara di saat sekarang ini yang dikehendaki adalah kita bersikap sebagai manajer, sehingga situasi di antara kita Bapak Ibu guru dengan peserta didik bisa terjalin lebih kekeluargaan, lebih familiar. Jadi demikian aja yang kami sampaikan sebagai masukan saat ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum kepada Bapak Kepala Sekolah. Kalau ada juga dari Bapak Ibu guru yang lain, misalnya berupa pertanyaan, bagaimana cara membuat kegiatan kelas, bagaimana posisi kami, kalau begini Pak, mana posisi kami situ, apakah penghukum, bisa kita pisahkan bersama-sama Bapak Ibu semuanya. Ya, misalnya posisi manajer begini, kalau bukan penghukum Pak, begini dampaknya misalnya. Kita pisahkan bersama-sama nanti Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau tidak ada Bapak Ibu semuanya, mungkin sesuai dengan permintaan dari Bapak Kepala Sekolah tadi, karena punya waktu juga, materi ini nanti saya akan bagikan kepada kita semuanya Bapak Ibu.
Ya, Bapak Ibu semuanya, demikianlah presentasi kami pada siang hari ini. Dan sebelumnya saya menyapa kita semuanya, Yahoo. Selamat siang. Merdeka. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita coba ikuti semua Bapak Ibu, bisa semuanya kan? Mantau semua ke depan, nanti kita semua mengikuti program guru penggerak. Kalau saya sebut dari depan ini, guru penggerak, kita menjawab semuanya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kita coba. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Kalau saya sebut dari depan ini, SD Mazingo, maju. Bisa kan? SD Mazingo, maju. Ya, kita tepuk tangan dulu. Everybody. Kabarnya? Sehat. Itu anak kami semuanya. Pagi ini anak kami semuanya kita membuat dulu keyakinan kelas kita. Mungkin selama ini yang kita dengar ada yang namanya peraturan sekolah, ya kan? Iya. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, saya dulu bertanya sama anak-anak kami. Ada di sini yang pernah terlambat datang ke sekolah? Iya. Tidak pernah datang terlambat sekolah? Ada yang pernah terlambat datang ke sekolah? Siapa yang pernah datang terlambat? Ada pernah datang terlambat sekolah? Iya. Si Aldo? Ya, kenapa kamu pernah terlambat sekolah, Aldo? Iya, terlambat bangun, iya kan? Ada juga yang tidak pernah datang terlambat sekolah di sini? Siapa bertangan? Iya, bagus. Ya, apa alasannya di sini? Mengapa tidak datang terlambat sekolah? Dia mengikuti aturan sekolah. Ya, saya bertanya, dalam membuat peraturan sekolah itu kelas 6, apakah kami Bapak Ibu guru sudah melibatkan kalian semua? Iya. Itu peraturan sekolah. Tapi pada kesempatan ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama kita dalam kelas ini. Maka saya bagikan kertas note kepada anak kami dan silakan tulis di situ nanti apa saja keyakinan kelas kita selama 1 tahun ini ke depan ini. Saya bagikan kertas note, silakan tulis di sini. Ya, tulis masing-masing apa yang menjadi keyakinan kelas kita ya anak kami. Ya, silakan tulis nama dulu, nama, tulis bebas, kalimat singkat saja. Bisa kalimat singkat saja, kamu tulis pada kertas stigma. Singkat-singkat saja kalimatnya ya. Bisa kamu tulis 2, bisa tulis 3. Apa yang menjadi keyakinan kelas kita di dalam ruang kelas ini. Ya, jangan lupa menulis nama ya. Oke, silakan anak kami semuanya. Tulis namanya dulu, tulis nama, baru keyakinan kelas di bawahnya. Akan menjadi keyakinan kelas kita, misalnya tidak terlambat datang di sekolah, misalnya menyelesaikan tugas tepat waktu, misalnya menjaga kebersihan, berlaku sopan sama semua orang, termasuk sama teman, sama Bapak Ibu lagi. Ada yang sudah siap anak kami? Setelah
dari sini silakan. Silakan ke depan, langsung aja bisa berhubungan. Nah, silakan tulis. Cek di sini. Oke. Oh, ya. Ya. Iya. Selain di bawah ini. Oke. Maju. Oke. Ya. Ya. Ya, sudah semua ya? Ya, sekarang anak-anak kami semuanya, saya minta satu orang saja untuk membacakan keyakinan kelas yang telah kita susun di atas kertas plano ini. Saya minta si Alenta, saya akan baca Alenta. Dan Bapak tulis nanti di sini, malah ada nanti keyakinan yang sama, berarti kita munculkan satu saja anak kami semuanya. Coba baca Alenta yang pertama. Nama Adlenta Halawa. Ya. Tidak terlambat datang ke sekolah. Ya, kita tulis dulu. Arleta tidak Dan tidak terlambat datang ke sekolah. tidak terlambat datang ke sekolah. Oke, kita checklist mana tadi si? Oh iya. Yang keduanya, Menyelesaikan tugas tepat waktu. menyelesaikan tugas tepat waktu. Oke, siapa lagi? Nama Aldo Rizky Halawa. Iya. Saling menghargai. Iya. Saling menghargai. Dan checklist saya yang sudah kita catat, saling menghargai, lagi menyelesaikan sudah kan? Oke? Menyelesaikan tugas tepat waktu. Iya, sama dengan si Alena tadi menyelesaikan tugas tepat waktu. Iya, sudah. Nama Sine Kristabel Olivia Zaloku. Iya. Bersikap sopan. Iya, kita tulis di sini yang keempat, bersikap sopan. Oke, yang keduanya? Berpartisipasi dalam pembelajaran. Iya, berpartisipasi. Tapi kalimat ini bagaimana kalau kita sempurnakan kami kita jadikan berpartisipasi aktif, bisa kan? Nah, kita semua harus berpartisipasi aktif, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Oke. Apa lagi? Nama Ica Satofama Zaluku. Iya. Saling menghargai. Saling, iya, ada tadi saling menghargai, sama saling menghargai. 2. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga, belum tadi kita mau di sini kan? Menjaga kebersihan kelas. Oke, apa lagi? Nama Sinta Asma Cerita Halawa. Iya. 1. Bersikap sopan. Bersikap sopan, sudah tadi bersikap sopan. Oke, 2. Mendengarkan dengan penuh perhatian. mendengarkan dengan penuh perhatian. Belum tadi kita munculkan sini kan? Mendengarkan dengan penuh perhatian. Oke, lanjut, siapa lagi? Nama Boy Reston Zaluku. Ya, kita checklist dulu yang sudah kita munculkan ya. Ya, Reston. Tidak terlambat di sekolah. Iya, sama dengan yang pertama, tidak terlambat datang sekolah. Coba kedua. 2. Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Iya, sudah tadi nomor 5 ya kan? Sama. Oke, lanjut. Nama Jesrini Zaluku. Iya, Mendengarkan dengan penuh perhatian. ada ini sama dengan nomor 7, mendengarkan dengan penuh
perhatian. Lanjut. Nama aktifkan Zaluku. Menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas sudah. Menjaga kebersihan kelas. Lanjut. Nama Blesvander Zaluku. Berpartisipasi dalam pembelajaran. Berpartisipasi aktif dalam pembelajaran sama. Ini. Lanjut. Nama Walvin Nanacelia Zaluku. Iya. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Menyelesaikan tugas, ya ada penting tadi. Menyelesaikan tugas tepat waktu. Nama Fikri Idayani Zaluku. Saling menghargai. Ada bertiga tadi, saling menghargai. Berarti banyak yang ingin keyakinannya saling menghargai ya. Lanjut. Nama Lestari Murni Zedua. Iya. Bersikap sopan. Iya, ada yang bersikap sopan. Oke. Nama Ratna Masania Zaluku. Meminta bantu jika membutuhkan. Iya, meminta bantu jika membutuhkan. Belum kita masukkan di sini kan? Meminta bantu jika membutuhkan. Ya maksudnya ini dia minta bantu, misalnya dia bertanya sama Bapak Guru, ya silahkan ke belakang Arneta. Ya tepuk tangan dulu sama teman kita Arneta, semoga kita membacakan hasil keyakinan kelas kita. Yang akan semuanya ini semua adalah keyakinan kelas kita di dalam dua kelas ini. Saya bacakan dari awal lagi, bisa kan? Ini keyakinan yang pertama tadi ya, tidak terlambat datang ke sekolah. Setuju kita semua itu kan? Yang kedua, menyelesaikan tugas tepat waktu. Setuju? Yang telah kami susun tadi. Ketiga, saling menghargai. Saling menghargai ini bukan hanya sesama Bapak Ibu guru ya, sesama teman juga. Saling menghargai ya kan? Nah, keempat, bersikap sopan. Kelima, berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Keenam, menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas ini apa maksudnya tadi? Siapa tadi yang mencoba keyakinan kelas itu? Siapa yang telah mencatat tadi? Menjaga kebersihan kelas. Siapa? Iya, si Ica. Apa contohnya itu menjaga kebersihan kelas, Ica? Menyapu lantai. Apa lagi contoh yang lainnya? Mengepel lantai. Apa lagi? Iya, membersihkan papan tulis, termasuk lagi tidak membuang sampah ya kan? Nah, semuanya itu sudah kita buat pada keyakinan kita menjaga kebersihan kelas. Ini yang kita ikuti. Ketujuh, mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagus sekali keyakinan kelas ini. Kalau semua Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu guru mengajar, jangan hanya oleh kelas yang kamu dengarkan dengan perhatian ya. Siapapun Bapak Ibu guru yang masuk dalam ruang kelas kita, termasuk guru mata pelajaran, kamu juga harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Karena tadi yang sudah kamu susun kami. Kedelapan, meminta bantu jika membutuhkan. Ini yang lebih bagus lagi. Kalau ada pertanyaan yang kamu sungkan-sungkan bertanya sama teman, sama Bapak Ibu guru. Makanya kita mau tadi meminta bantu jika membutuhkan. Ini adalah keyakinan kelas kita yang bisa kita ikuti selama beberapa bulan sampai tamat kita di dalam sekolah ini dan semuanya. Mengapa kita buat keyakinan kelas ini? Agar tercipta yang namanya ketertiban, agar tercipta yang namanya kedisiplinan. Itu artinya kebajikan dalam keyakinan kelas yang kamu susun tadi, termasuk tanggung jawab kamu di dalam ruang kelas ya kan? Untuk itu anak kami semuanya, karena kita sudah menyusun keyakinan kelas ini, maka sekarang kita menandatangani, kami menandatangani, bisa kan? Kita mulai dari sebelah kanan saya, silakan. Silakan tandatangani Ratna. Coba bawa pulpenmu. Ya, tulis nama dan tanda tangan. Ratna. Ya, silakan tanda tangani. Oke, lanjut. Lestari Murni. Oke, tulis nama kamu dan tanda tangannya. Lanjut, Putri Dayani. Silakan masuk ke depan, Putri Dayani. Ya, kamu tulis juga di sini. Putri Dayani. Ya, lanjut Welfi. Putri Dayani. Saya tulis ini namanya Welfi dan tanda tangannya.
Lanjut tulis spanduk. Oke, silakan tulis spanduk. Tulis nama dan tanda tangan. Lanjut si artikan. Bisa sebelah ini artikan. Lanjut gesture ini. Bisa di sebelah ini, gesture ini. Lanjut boy. Nih. Lanjut lagi ada yang si Sinta. Ya, sekarang kita nama dan tanda tangan. Lanjut si Ica. Ica tulis nama dan tanda tangan. Si sini lagi. Ya, sini, lagi sini. Sini. Ya, lanjut si Aldo. Ya, di sini aku coba di sini. Ya, lanjut si Arlenta. Ya, di bawah tanda tangan si Aldo. Nah, tulis namanya dan tanda tangan. Oke, setelah kita datangkan kelas 6 semuanya, maka keyakinan kelas ini akan Bapak susun dalam bentuk poster dan kita lengket di dalam ruang kelas kita. Besok setelah Bapak buat dalam bentuk poster dan biar kita baca-baca setiap hari dan kita ikuti setiap hari apa keyakinan kelas kita. Kita buat keyakinan kelas ini supaya kita menaatinya. Jangan nanti setelah kita buat, tapi kamu juga tetap terlambat datang ke sekolah. Usahakan kita harus mengikuti apa keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. Demikianlah dalam membuat keyakinan kelas. Tepuk tangan dulu. Ya, sekarang kita belajar tematik anak-anak. Nama saya Putri Dayani Zaluku, siswa kelas 6 SD Mazinge, murid Bapak Medisman Zaluku, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Nias Utara. Kami sangat senang belajar dengan Bapak, di mana dia mengajak kami semua untuk membuat keyakinan kelas agar tercipta disiplin positif dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Terima kasih Bapak Guru yang hebat, sukses selalu.